Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah di hari Ahad yang agak mendung ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Mujahidin untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi dan silaturahmi. Dan semoga Allah yang Maha Agung menerima dan mencatat amal kita sekalian sebagai amal soleh. Mohon maaf tidak hadir tepat waktu pada jam 8. Bapak Ibu sekalian, di Pangalengan itu kami terbang 13 km dari agak cerah, kemudian juga lalu lintas sangat padat karena di Pangalengan ada beberapa destinasi wisata baru, sehingga mengisi bensin juga lepas dari situ antriannya cukup panjang. Mohon maaf terutama kepada panitia. Berbicara tentang peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagaimanapun keluarga adalah yang disebut basic fundamental bagi sebuah masyarakat. Dan anak-anak atau kita semuanya yang berkeluarga adalah bagian dari masyarakat yang disebut bahwa kita semuanya adalah homo societas. Kata ahli filsafat, kita ini makhluk masyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Untuk itulah Islam mempersiapkan semuanya. Pertama, kita bisa melihat bahwa keluarga itu harus jadi keluarga yang baik. Ini fondasinya. Dalam hadis riwayat Lailani, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahu fid-din." Bila Allah mengendaki satu keluarga itu baik, maka dijadikan mereka itu faqahu fid-din. Bukan hanya sekedar ngerti, sekedar tahu gitu, tetapi mampu, katakan saja, mengartikan, mengamalkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, kalau memang tafaqquh fiddin wa waqara saghirun kabiruhu, karena sebelum kita berbicara tentang bagaimana peran di masyarakat, di bangsa dan di negara, bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri secara intern. Yang pertama, yang lebih kecil, maksudnya lebih muda, itu akan hormat kepada yang lebih besar, yang lebih tua, bisa kita katakan. Di sini bisa diartikan bahwa yang lebih muda atau yang lebih kecil itu pertama kepada, katakan saja, pelaku utama, subjek utama dalam rumah tangga, dalam keluarga itu adalah suami istri, di mana sang istri menghormati suami, anak menghormati orang tua, adik menghormati kakak. Timbal baliknya, yang lebih tua akan menyayangi, ya, dan menghormati pada yang lebih muda, pada yang lebih kecil misalnya. Kemudian warazaqahum rifqa fi ma'isatihi,
ketika memberikan atau mencari nafkah, mereka akan hati-hati. Kita melihat pada masa sekarang, manusia terbagi atas yang taat, takwa, hati-hati dalam mencari nafkah. Bapak, dalam hadis riwayat Hakim, di antara kewajiban bapak itu dalam mencari nafkah itu adalah dinyatakan bahwa memberikan nafkah itu harus yang halal. Warazaqahum minat thayyibah, memberikan nafkah itu yang baik. Thayyib itu yang baik, yang menyenangkan hati dan akibatnya baik. Imam Ghazali menyatakan bahwa tatkala anak kita beri makanan, minuman, atau disebut tadi rezeki, warazaqahum minat thayyibah, kalau bukan dari yang thayyibah, karena makanan ini akan menjadi darah daging, ya karena dasarnya juga dari yang jelek, maka kata Imam Ghazali, anak itu susah untuk disolehkan. Seperti itu. Nah, kemudian wal fi nafaqatihi, ketika sudah dapat, hati-hati mengeluarkan nafkahnya, diberikan pada anak, kepada istri, dan juga apakah ini membentuk gaya hidup yang disebut gaya hidup hedonis, ya, di mana ibunya sosialita sampai tas aja harganya ratusan juta, itu yang kata ini tidak boleh. Karena harta seandainya diberikan kepada kita banyak, amanah ini. Di akhir kelak, dalam hadis riwayat Muslim yang narasumbernya Abu Hurairah tentang harta, Allah akan bertanya, min ayna kasabahu, dari mana mencarinya? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana mengeluarkannya? Ada orang kaya bisa saja dia hidup mewah, ya, termasuk kaum mutrafin katakan gaya hidupnya serba lux, serba mewah, itu barang-barangnya serba lux, gaya hidupnya mewah. Tetapi kalau dia sadar bahwa kelak di akhirat itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punten sama ibu sama bapak, tatkala kita mau, karena memang ini gaya hidup anak muda sekarang diantaranya, dan semua ibu juga sama, ingin yang branded, biasanya harganya sangat mahal. Tahukah bahwa di samping ibu, di samping bapak, di samping ananda, ada orang yang untuk makan pun susah, sehingga ada istilah, ya, isuk ngabubur, sore ngabubur, pagi-pagi makan bubur, sorenya nggak makan apa-apa. Di manakah hati nurani kita? Tatkala kita mau bermewah-mewah dalam keadaan umat, katakan saja terpinggirkan. Nah, makanya yang tafakkur fiddin itu ngerti kepada hal yang seperti itu. Ini titipan, ini bukan milikmu. Jangankan kita bicara harta, diri kita juga pada hakikatnya adalah titipan dari Allah, milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Kemudian fabazahum uyubahu, mereka akan melihat kekurangan diri mereka. Di rumah tangga apa yang kurang? Sholat dan 4 waktu misalnya, anak dibiarkan chatting atau katakan saja bermain-main HP, sholatnya terlambat, ibu-ibu juga sama. Introspeksi, fabazahum uyubahu, dia ngerti ini loh kekurangannya. Bapak kurang peduli kepada keluarga, padahal kalau saya lihat Pak, zaman dulu
pada masa keemasan Islam itu yang mengajar anak-anak itu mengaji bapaknya sampai usia 10 tahun hafiz Quran. Apalagi dia diajarkan ini dasar pengetahuan zaman dulu bapak-bapak. Apalagi yang diajarkan syariat Islam, sastra Arab. Setelah itu silakan belajar matematika, fisika, misalnya kedokteran dan yang lain-lain. Itu yang mengajar siapa bapaknya? Yang mengajar fondasi atau dasar keagamaan itu bapaknya. Setelah itu silakan anak mau belajar apa. Dan orang-orang dulu, mudah-mudahan sekarang juga semangat kita adanya di situ dengan membaca perintah Iqra dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang ayat-ayat yang Tuhan turunkan. Iqra itu bukan sekedar membaca, tapi memperhatikan, mengartikan apa katakan saja yang bisa diambil makna pendalaman dari ayat-ayat tersebut. Iqra di situ. Kita lihat aja ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat tentang fenomena alam semesta dan sebagainya. Nah, itu membuat atau meledakkan suatu peradaban baru yang dasarnya dalam tauhid, yang berada di dalam lingkup ibadah. Silakan aja baca sejarah. Itu langkah awal. Tapi zaman sekarang akan bisa itu. Bapak-bapak sangat sibuk, nyari duit itu susah. Malah kadang-kadang ibu juga menjadi peran pembantu, bukan pembantu ART ya, tapi membantu bisnis misalnya Ibu Aisyah seperti begitu. Apalagi kalau zaman sekarang ya, ibu-ibu yang pinter di bidang kuliner itu bisa dijual, bisa membantu bapak. Anak ya terabaikan. Padahal anak ini nanti atau sekarang juga akan berkembang, dewasa, dan kita lepaskan Pak ke masyarakat. Kalau kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apakah tatkala anak kita lepaskan ke masyarakat tidak akan menjadi beban masyarakat, tapi malah dia bisa ikut membina masyarakat, ikut mengatasi masalah masyarakat. Coba kita berpikir seperti itu. Kita tidak bisa karena kasih sayang kita kepada anak, kita panjatkan dengan harta, dengan gaya hidup. Tidak kita persiapkan untuk dia mandiri. Pas kita lepaskan ke masyarakat menjadi beban masyarakat. Apakah dia kembali lagi setelah berkeluarga menjadi beban ayah bundanya? Padahal bapak ibu kita orang tua punya kewajiban kepada anak itu sampai kita menikahkan mereka. Dalam hadis riwayat Hakim dinyatakan hakul walad alal walid walidi. Jadi hak anak yang ada pada orang tuanya itu yang pertama anyusi nasma, diberi identitas, diberi nama yang baik. Nama yang baik itu mengandung seperempat doa. Jangan juga memberi nama asal-asalan. Nanti anak kita dilecehkan oleh temannya, oleh lingkungannya. Beri nama yang baik. Yang kedua, wayusina ada baru. Berilah mereka adab tata krama, didikan adab tata krama yang baik. Dan kalau kita melihat urutan, maka setelah itu baru
wajib alimahul kitabah wasibahata, berenang, olahraga, warimayata, dan bermain panahan. Jadi ada dulu Pak sebelum kita beri anak-anak kita pelajaran. Dan dari sini madrasatul ula, gurunya adalah ibunya di rumah. Bagaimana menerapkan adab yang baik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku belajar ilmu itu lebih singkat daripada belajar adab. Ya logika kita juga menerima, karena kalau ilmu itu kita tangkap aja dengan otak kita. Tapi kalau kita berbicara adab, ini diaktualisasikan, dibiasakan, dipraktekkan segera seperti begitu. Ya. Sehingga ada orang yang mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab. Walaupun dia berilmu tinggi tapi tidak beradab, setan juga pintar kok. Ilmunya lebih luas, tetapi tidak ada adabnya. Aba wastakbaru, tatkala disuruh sujud oleh Allah, dia berpaling dan menyombongkan diri, takabur kayak gitu. Nah, di sini Bu, kita berikan pelajaran pada anak kita. Anak-anak bagaimanapun, katakan saja meniru orang tuanya. Anak perempuan meniru ibu, anak laki-laki meniru ayah. Belajar sabar dari ibu, belajar tanggung jawab dari ayah. Banyak sobat kuliah. Anak-anak perempuan yang ngomong dia bayinan dari mana kayak gitu. Kita bertanggung jawab. Dan kalau di Muhammadiyah ada Aisyah jangan merasa jadi ada pikiran gini Bu, saya mah perempuan mah lemah, perempuan mah kalau kata orang Sunda mah dulang tinande, ya itu mitos Ibu. Padahal ulama sendiri menyatakan al-mar'atu imanun billah. Nah, Ibu ini tiangnya negara. Apakah anak kita nanti bisa menyumbangkan kebaikan bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa? Insolihat fasolih, di mana ibunya soleh, baik, beres negaranya. Fa'in fasadat, di mana ibunya rusak, fasadat, dia rusak. Anak-anak kita, adakah waktu untuk dekat dengan anak, untuk mentransfer keyakinan kita, walaupun keyakinan bisa ditransfer, tapi dicontohkan. Sebagaimana misalnya Siti Hajar mendidik bayi Ismail sampai menjadi pemuda, yang ketika ayahnya mengatakan, ya bunaya, ini arofil manami anni adbahu fanzur madazar. Aku bermimpi menyembelih. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu sekalian, terutama saudara saya, para ibu, para muslimah, para anggota atau warga Aisyah? Jawaban pemuda Ismail pada waktu itu merupakan indikator keberhasilan pendidikan seorang ibu. Punya suami tapi seperti single parents, karena jauh-jauh. Kalau sekarang ya jarang, katakan saja Mekah ke Palestina cuma sebentar naik pesawat, ya paling-paling juga sejam udah nyampe. Tapi dulu berapa lama naik unta? Ya, ada suami mah kan jauh. Kalau nggak disuruh sama Allah, Nabi Ibrahim nggak menengok anak di sini. Pemuda Ismail menjawab, ya abatif al-mahmad, insya Allah satajiduni minas solihin. Lakukanlah ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah Allah akan
bapak akan lihat atau ayah akan lihat bahwa aku termasuk orang yang sabar. Nah, di situ kita melihat peran seorang ibu. Apakah anak kita juga nanti bisa berbuat baik ketika kita lepaskan ke masyarakat? Tergantung bagaimana ibu mendidik dan mengajar dan membekalinya. Ya, anak kita masukkan ke pendidikan formal. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, atau sanawiyah, PSLA, atau aliyah, atau kita masukkan sekalian dengan pesantren terus ke perguruan tinggi. Apakah ketika kita lepaskan mereka untuk bermasyarakat, mereka menjadi sosok yang baik atau tidak? Atau malah jadi penyakit masyarakat? Pecandu miras, pecandu narkoba, seks bebas, ya, tanpa batas. Saya juga bertanya ibu bapak ketika saya baca ya, bahwa di beberapa ada daerah-daerah yang disebut di situ, malah di Ponorogo itu 100 lebih anak-anak SLP yang hamil. So bayangkan segede mana anak SLP hamil terpaksa dinikahkan. Indramayu tidak terjadi. Sehingga ada satu pertanyaan, kemana ibunya? Kemana bapaknya? Ibu yang tadi merasa lemah, ya dan saya mau. Ibulah namanya apa? Tapi ibu itu kan tiangnya negara tadi juga dikatakan. Bagaimana seorang ibu mendidik anak, terutama bu, ini anak memang laki-laki ya suka dekat ke ayah. Tapi walaupun ini contoh di negara lain ya pada waktu itu Nelson kecil, Horatio Nelson di Inggris, satu saat pulang ke rumah, kakinya rumputnya berdarah karena lecet. Ibunya sedang di dapur mengiris bawang. Anak itu nangis. Kenapa nangis nak? Aku jatuh ibu, aku berdarah. Coba lihat, kata ibu yang lagi ngiris itu, pisaunya tadinya dilepaskan, diambil lagi, diiris jari keluarkan darah. Ibu iris jari ibu sendiri, ibu juga berdarah, ibu nangis kan? Enggak, kata siapa? Apalagi kamu laki-laki. Nah, yang menyiapkan generasi yang tangguh, yang berani ya, dari pihak laki-laki itu ibu. Ngedidik laki-laki adalah ngedidik katakan saja satu keluarga, tapi ngedidik ibu perempuan atau ngedidik bapak ngedidik ibu satu orang. Tapi kalau ngedidik ibu mah ngedidik satu keluarga. Sampai diajarkan jangan takut mah. Kamu pintar, kamu jago, kamu bisa. Tapi kumaha kalau anak kita gagal atau apa tuh dalam satu pertandingan olahraga saja yang saya tahu pekan kemarin ada pertandingan football. Terus kalah si anak ini ke sebelah saja. Ayah marah. Kata saya, kenapa anaknya dimarahi Pak? Bukan harus dimarahi, tapi harus dipush. Kamu bisa, kamu bisa. Aku kalah. Masih ada kan permainan setelah ini wasit mainnya. Kamu harus menang, kamu pintar, kamu bisa. Kamu juga punya potensi kayak benar Pak, menang. Nah, ibu juga harus begitu kali pada anak ibu. Banyak contoh yang saya lihat. Kehidupan keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tapi dengan didikan ibu,
dengan pemberian semangat dari anaknya sukses seperti itu. Nah, karena keluarga ini organ fundamental di masyarakat, kalau keluarganya baik, karena ini dasar masyarakat di keluarga, baik masyarakat. Tapi kalau keluarga itu yang seperti saya katakan tadi dalam hadis riwayat Dailami, waktu fabasyaruhu yubangun, ternyata kalau yang tafakufin itu fayatun minha, obat buru-buru dirubah, enggak begini. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar riwayat Luqmanul Hakim ketika putranya yang semata wayang itu persislah seperti kita lihat kondisi sekarang. Anak orang kaya memperlihatkan kekayaannya, pergaulannya juga di level yang sama kayak mereka. Wah, ini mah bicilakan gitu ya, kata Luqmanul Hakim pada istrinya. Kita mesti gimana? Nah, Luqmanul Hakim, Bapak Ibu sekalian, kemudian satu saat itu sudah di-arrange, sudah di-set sedemikian rupa, banyak orang datang. Dulu belum zaman ada mobil ya, bawa pedati itu, bebeler yang semuanya takut keluar, bagus tadi perabot-perabot sekarang. Si anak malah bangun kesiangan, terganggu, bangun dia, ada apa? Nah, rumah ini sudah disita, perabotan kita juga diambil orang. Kenapa Pak? Perusahaan bangkrut. Kita pindah ke rumah yang lain di kampung Wayangan, pindah ke kampung rumah kecil. Nangis si anak. Temen-temennya nggak ada yang datang lagi, malah dideketin juga menghindar. Udah cukup nangisnya, dibawa nengok orang sakit, dibawa nengok orang yang termasuk kaum du'afa, kemudian takziah kepada orang yang keluarganya meninggal. Lama-lama si anak ngerti ini kehidupan yang sesungguhnya. Seperti kita lihat dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Disuruh sholat, disuruh amar ma'ruf nahi munkar, sampai untuk bermasyarakat. Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, seandainya intaku miskola habati fataku fi syarrati fi samawati au fil ardi yakni bi Allah. Artinya kamu tuh harus banyak berbuat baik, dan kebaikan itu tidak usah gitu ya, kamu show, kamu perlihatkan, kamu display kayak gitu. Kalau dagangan dihidangkan caranya dengan lisan ya, itu yang disebut sum'ah. Ada juga yang diperlihatkan ria. Gak usah, walaupun amal itu miskola haba sebesar biji sawi, nyelip fisyaratin au fisamawat au fil ardh, apakah di langit atau di bumi, yakni di Allah, akan didatangkan pahalanya oleh Allah. Itu suatu didikan anak beramal soleh, hidup dalam keluarga, kalau nanti udah jadi masyarakat. Sejuk anaknya, santun, sampai bagaimana cara bergaul di masyarakat. Gitu. Kalau kamu berjalan, berjalanlah, jangan sampai dengan berjalan itu menengadahkan kepala. Gitu. Kalau bertutur katalah dengan suara yang baik. Wala tusaqir fardaka linnas wala tansijil al-imam. Jangan sampai berjalan itu menyatakan kesombongan.
dengan bahasa tubuh lah yang baku, orang yang tawadhu dan orang yang sempurna banyak. Walau sohir kodam dinas, ngomong dengan orang itu pandang, jangan memelikat wajah, memandang sebelah mata kepada orang. Kemudian kalau ngomong itu, yang namanya suara itu katakan saja, jangan kalau ngomong itu ingin kendaraan sama semuanya. Karena sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Ini bekal-bekal yang bagus. Sementara kalau kita berbicara apa manfaatnya bagi bangsa, kita ini beragam di Indonesia ini. Katakan saja terdiri dari berbagai macam bangsa, juga keyakinan agama. Kita tidak boleh mendidik anak kita pluralis. Kamu muslim. Anak muslimun qabla kulli syai'. Aku muslim sebelum apapun. Perlihatkan akhlak seorang muslim. Karena Anda muslim, Anda santun. Karena Anda muslim, Anda mau bekerja sama. Karena Anda muslim, Anda banyak berbuat baik. Pak, Bu, di antaranya banyak yang menjadi mualaf di Amerika itu, di antaranya Amerika, saya ambil dari Inggris, dua tempat, dua negara saja. Itu karena kebaikan muslim. Mereka berbuat baik pada tetangga, menengok orang yang sakit. Mereka memberikan contoh bagaimana di rumah tangga itu si anak menghormati ayah ibunya, yang adik menghormati kakaknya. Agama apa yang mengajarkan seperti itu? Mereka mempelajari, melihat, mempelajari. Kan kalau orang di sana suka penasaran, dilihat di buku-buku, akhirnya mereka tertarik. Kemudian mereka kembali kepada fitrahnya dengan bersahadat. Seperti itukah kita? Katakan ini bukan politik pencitraan, tetapi keislaman kita perlihatkan. Kita tak usah malu. Neng, ini ada tetangga yang sayangnya biasa seperti kita pakai hijab. Satu saat saya melihat dia dalam suatu acara, kok dibuka hijabnya, kemudian rambutnya itu diwarnakan gitu ya, warnanya tuh merah lalu agak pink kayaknya. Saya kaget. Dilihat dulu, dibayangkan kalau dia pakai jilbab, ini wajahnya, ini dia. Saya tanya ke dia, saya ucapkan salam, ya. Kaget. Biasa, ini yang punya hajat, oh saudara saya, oh saudara, apa ingat aku monang. Akhirnya setelah selesai acara 2-3 hari kemudian, dia datang ke rumah. Saya sadar, aduh sebenarnya buntut saya jadi gak pakai kerudung. Kata saya, kok minta maaf ke saya? Ada bukan saya dulu ada pakai hijab gitu. Apa katanya? Kalau saya pakai hijab sendiri gak ada teman, karena keluarga saya ada. Cuma saya aja yang pakai hijab, keluarga saya di sini dengan anak perempuan saya satu. Nah itu sikon, katanya menghormati. Toleransi bukan seperti itu. Walaupun beragam begitu kita ya, kita tetap anak muslim qabla kulli syai'. Gitu. Tetapi katakan saja sikap kita yang baik, care kita, kepedulian kita itu nggak usah kayak gitu ya. Kita itu merubah sikap kita. Nah, di dalam berbangsa, orang mengatakan, nggak ada agama yang membuli, nggak ada yang berzina, kayak gitu. Pokoknya semua agama sama. Kalau menurut saya, mungkin dalam urusan interaksi sosial sama itu, agama manapun sama.
Tapi kalau berbicara tentang keyakinan ketuhanannya, enggak sama kok. Islam itu punya al-ikhlas ya, ahad atau itu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang sama seperti itu. Kalau kita cuma satu, kita tidak berbilang Tuhan. Itu satu. Yang kedua beda. Setelah beda urusan keyakinan, beda juga apa? Beda juga cara ibadah. Ibadah kita ya sholat, ibadah utama yang agama. Adakah selain kita misalnya agama yang lain itu sholatnya seperti kita, cuma kita, ya? Walaupun kata Pak Kiai Haji Musin yang ayat yang itu sholat, tapi kan kayak kita sholatnya. Karena pada waktu di pesawat yang mengatakan satu pesawat dengan kumpulan orang Yahudi yang mereka juga melaksanakan sholat, tapi nggak sholat kayak kita, tetap aja beda. Nah, ini kita berbicara tentang kebangsaan, bicara tentang kenegaraan. Ingin Indonesia ini seperti yang disebut di dalam Al-Quran, ya, bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingin negara ini mendapat barokah dari Allah. Adakah sudah kita siapkan keluarga kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Tiap-tiap keluarga amanu wa taqaw, amanu wa taqaw, Allah akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Sebagian mengatakan pertama, pengertian barokah langit adalah hati tentram. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Pertama yang disebut barokah langit adalah sakinahnya hati, tenang, enggak stres, enggak galau, enggak khawatir kayak gitu. Kenapa? Karena ingatan. Yang kedua, hujan turun membasahi bumi, seperti Allah memfirmankan di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang fenomena alam yang isinya kata sebagian pakar hadirin rahimakumullah yang disebut provokatif, aktif, memprovok kita dengan agar kita aktif. Emang siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebarkan awan, menghidupkan bumi setelah matinya, yang menciptakan segalanya di bumi ini? Walladzi khalaqalakum fil ardi jami'an. Allah bertanya, Ilahum ma'allah, ada itu Tuhan yang membersamai Allah? Kalau mulai kita berpikir, sebentar lagi kita ketemu bulan Ramadan. Sunnah Rasul pada bulan Ramadan itu adalah tadarus. Tatkala tadarus, jadi antar tadarus ada tarawih juga ya. Mudah-mudahan si mujahidin ini nanti bulan Ramadan udah bisa dipakai ya, secara bebas, amin. Pak, Bu, ya, kalau hati kita bersihkan, yang ada di dalam hati hanya Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah sangat dominan di dalam hati kita. Pas kita baca ayat-ayat fenomena alam semesta tadi, saya bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan peneliti ya, seperti saya contohkan saja ayat tentang bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah menghamparkan bumi, bagaimana Allah menegakkan gunung, ya, seperti begitu. Saya hanya baca begitu. Tapi kalau peneliti kayak zaman dulu itu ibu bapak, nah ini bagian anak-anak muda kali saya ya. Saya tidak bisa menahan
mengalirnya air mata. Rupanya betapa agungnya Kau buat ini semua, Kau ciptakan ini. Kenapa kita semuanya katakan saja ikan kepada Allah? Nah, ini yang saya katakan tadi, iman dan takwa kepada Allah di tiap keluarga ini yang akan mengundang berkah Allah dari langit juga dari Bu, Pak, ada orang yang mengatakan saya mengkeke kalau bicara hujan katanya Rahman, Allahumma shoyiban nafi'an, tapi kenyataan kok banjir, kenyataan kok tanah longsor. Desain Allah tentang alam semesta ini sudah sempurna. Tuhanul fasan fil bari wal bari bima kasabat aydinas. Jadi hal-hal tadi tangan siapa? Tangan manusia. Mereka berusaha hutang, mereka berusaha dulu. Ada teman saya di Garut waktu terjadi banjir bandang. Ada katanya di atas, di toko istilahnya. Kalau ucil lihat ke sana, katanya hutan-hutan itu gundul. Padahal sudah didesain oleh Allah. Lebat di mana juga hutan, hujan diturunkan di hutan, maka air itu digenggam oleh akar-akar pohon itu. Maka itu katakan saja menjadi penyimpan air, reservoir air pada waktu kemarau. Tapi kita tidak begitu. Musim hujan banjir, musim hujan longsor, pada musim kemarau kita kekurangan air. Salahkah Allah? Tidak. Itu karena tangan manusia. Kita punya ini. Jadi kemudian juga katakan saja barokah langit itu ya, adalah anugerah dari Allah, matahari yang menyinari bumi. Polusi tidak ada, ini polusi terus. Padahal Allah sudah menata sedemikian rupa. Letak bumi itu dengan matahari sebagai sumber cahaya. Setelah itu juga disaring dengan lapisan atmosfer. Aman kita. Luar biasa dimanjakannya kita oleh Allah. Tapi aneh, benda-benda langit yang jauh lebih besar dari kita itu semuanya tunduk kepada Allah. Manusia yang kecil ini maunya pengalawaan aja kepada Allah. Nah, tatkala tidak iman dan takwa, tadi keluarga ya, pada iman dan takwa itu yang kita undang. Makanya kenapa sih agama dipermasalahkan, dipersoalkan? Kemudian kita melihat barokah bumi, bumi itu menjadi subur. Dan kita yang beraktivitas, ya, yang bergerak di muka bumi ini, adakah kita jalin silaturahim yang baik dengan teman-teman seakidah kita? Tidak seakidah, beda, tapi teman sebangsa. Baik aja semuanya. Tatkala bertetangga, tatkala bekerja sama, tidak ada istilah nggak tahu dari mana, saya nggak ketemu ya dalilnya. Nipu kafir mahala, mana dalilnya? Nggak ada. Justru kita memperlihatkan anak dalam musik obrak polisi. Itu yang disebut politik pencitraan katanya. Justru katakan politik identitas. Justru identitas kita sebagai muslim itu harus diperlihatkan kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa dia baik? Kenapa akhlaknya baik? Kenapa dia welcome pada manusia? Kenapa tatkala orang celaka mau menolong nggak pernah dilihat KTP-nya? Karena dia muslim. Seperti begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan generasi muda yang hadir pada kesempatan ini, juga kalau kita berbicara, kalau tadi dengan
negara, ya, kemudian dalam lingkup nasional dan internasional juga, seperti telah dihasilkan dalam Muktamar ke-48 dalam langkah awal abad kedua Muhammadiyah, ya, itu Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyatakan kita semuanya, terutama generasi muda, Ibu, Pak, harus dipersiapkan. Ini adalah era yang disebut era 5.0, jadi 5.0 gitu. Sing kumaha barudak bersina cerdas, sina bisa katakan mencari solusi dalam kesulitan yang dihadapi dan dihadapi oleh orang lain. Padahal tantangan zaman sekarang, coba aja kita lihat, krisis akhlak, katakan saja pemikiran-pemikiran yang sudah tersebar oleh ajaran sekuler, ajaran pluralisme, ajaran liberalisme. Bu, Pak, yang terpengaruh anak muda dengan ini berani mereka melawan orang tua dengan berargumentasi, dengan meninggikan suara. Miris saya melihat. Bu, kita yang sudah tua-tua atau lanjut usia ini punya perasaan yang halus. Tatkala putra-putri kita meninggikan suaranya kepada kita, rasanya hati ini pedih sekali. Tapi Ibu Muslimah tidak seperti Ibu Malin Kundang, ya, karena kata Buya Hamka atau tulis Buya Hamka dulu ketika masih ada, kisah Malin Kundang itu terjadi sebelum Islam. Nah, kata Bapak Ibu, karena itu Muslimah, sedurhaka apapun anaknya tetap mendoakan, ya Allah, Engkau Maha tahu betapa sakit hatiku, tetapi ampuni anakku ya Allah, dia hilaf. Islam, Bu, jangan ke anak, ke orang lain aja yang belum seakidah menganiaya contoh Rasul. Ya, ini malah yang pribadi Rasul. Ketika dilempari oleh orang Protestan, datang malaikat yang bertanya, Muhammad, gunung mana yang harus kucabut? Begitu. Kenapa harus mencabut gunung? Sabda Nabi SAW, karena mereka yang mau datangi untuk diberi kabar gembira yang menyelamatkan mereka, mereka malah menganiaya. Begitu. Nah, daripada mendoakan selamat, Nabi memohon, Allahumma gfir qaumi innahum la ya'lamun. Orang lain belum satu akidah didoakan. Roh mereka berbuat begitu tuh karena tidak mengerti. Apalagi ibu, apalagi bapak. Seandainya putra putri kita meninggikan suaranya atau mengajak berdebat, walaupun sakit hati kita, tapi luar biasa ibu dan bapak akan mendoakan, Roh maafkan anaknya. Mereka berbuat begitu karena hilaf. Terangi hatinya dengan cahaya di dada. Nah, seperti ini. Padahal, Pak, anak-anak kita untuk menembus masa depan ini, kalau kita lihat, kalau saya tidak salah ini dari putranya sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, Alimu auladakum, didiklah gitu ya, atau adimu auladakum, didiklah anak kalian, beri ilmulah anak kalian, fa innahum manukum, karena mereka adalah makhluk di ghairi zamanikum, yang bukan zaman kalian. Ibu, bapak, kalau sekarang generasi Z, ya, yang punya sifat nggak bisa ketinggalan gadget, kemudian juga katakan saja mereka ingin tampil selalu sempurna, segala sesuatu ingin serba cepat, dan mereka itu ya tidak moyo ya istilahnya. Mereka hebat, Pak, generasi digital. Tapi yang saya lihat
dan saya juga ngobrol dengan yang lain, para pendidik ini, mereka itu disebut oleh sebagian sebagai generasi strawberry. Bajunya, sepatunya, branded, semuanya bermerek ya. Kemudian juga pintar-pintar mereka itu, tetapi jangan sampai mereka menemukan cobaan. Apakah kegagalan, apakah usahanya nggak maju, mereka cepat putus asa. Nah, untuk ini ibu bapak, untuk bangsa kita lah keluarga. Udah bagus tuh anakku, tapi kalau agamanya kurang. Ketika saya mengatakan di antara model-model pelajaran ini, kan ada yang inquiry learning, kemudian juga kita melihat ada pelajaran itu problem based learning, ada juga yang katakan saja itu berdasarkan kepada discovery learning. Dokter dia mengatakan seharusnya dimasukkan spiritual learning, spiritual based learning. Jadi pelajaran yang berbasiskan kerohanian. Dari rohanian lembekna. Si Bapak Ibu, kalau menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, inna fiyadi subani amrul umat sudah yaumi jalur. Calon pemimpin masa depan cucu-cucu kita di depan, cucu kita, ya anak kita mah udah kelewat dan ya. Karena setelah generasi Z itu ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang lahir sudah didampingi teknologi maju. Gitu. Oke, mereka pintar. Mereka mengenal teknologi maju. Gitu. Malah katakan saja dengan kemajuan sekarang ada yang disebut kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, ada komputer mudah biasa, robotik kayak halilintar mereka. Akinya, dunia kadang-kadang nanya ke cucu, dia kudu dikumaha. Pintar mereka. Tapi tatkala kepintaran tidak disertai oleh agama, orang akan menggadang-gadang generasi muda itu untuk tahun 2045, di mana di situ dalam tahun kemajuan katanya bagi Indonesia dan bangsa Indonesia. Saya bertanya, benar? Itu akan hukum atau jomplang? Apa yang disebut jomplang? Tidak sesuai, tidak seimbang. Karena tadi kalau sifat-sifat ini tidak sempat kita ubah melalui pendidikan, terutama ini pendidikan agama. Dan pendidikan agamanya bukan pengajaran, tapi penerapan. Bagaimana seperti saya tadi, ibu itu memperkuat keyakinan, memperkuat keimanan anak. Bapak juga sama. Bu, tatkala di rumah ada masalah, Bapak mengadu pada ibu. Apakah ibu mengatakan itu urusan laki, jangan dibawa-bawa ke perempuan, hadapi aja sendiri, Bapak kan laki-laki? Atau ibu membantu Bapak seperti ketika Rasulullah SAW berjuang menyebarkan Islam, siapa yang mendampingi beliau? Siti Khadijah. Apakah itu dari segi psikologis? Punten barangkali Bapak Ibu kalau melihat bagaimana riwayat Siti Khadijah dalam berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan Islam, Muhammad bin Abdullah yang tadinya diberi gelar Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Sahir, menjadi Kadzab, menjadi Majnun. Itu gelar-gelar yang diberikan oleh orang-orang Muslim. Siti Khadijah tahu di luar kemanusiaan sebagai manusia, tersinggung, sakit hati beliau. Tatkala ada kumpulan orang, beliau datang, orang itu
bertobat. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ketika suami datang, Siti Khadijah cepat menyambut. Apa yang terkandung di situ? Kemudian ditawari apa mau makan, mau minum, mau istirahat. Yang timbul dalam hati adalah, oke, aku dijauhi orang-orang, tapi istriku masih memperhatikan. Surhat Nabi SAW bukan saja kepada Allah, tapi kadang-kadang kepada istrinya. Dan istrinya setia mendengarkan. Maaf, bukan ibu-ibu ya. Ini barangkali di negara atas angin ya. Ibu-ibu teh kalau dengar suami mau dapat cuan tentu, wah kita ingin dengar. Malah belum apa-apa juga udah ditip ke bapak. Nanti mama beliin aku ya, atau buat mama sekian. Tapi tatkala bapak berbicara tentang kegagalan, adakah ibu mau mendengarnya? Adakah ibu mengatakan sabar pak, bapak hadapi, kita mohon pada Allah, kita tahajud bersama. Bukankah doa itu senjata orang yang beriman? Bapak coba lagi pak, bapak mampu insya Allah. Jaringan bapak kan bukan cuma itu saja. Apa yang demikian? Itu Siti Khadijah yang membangkitkan dan memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Di keluarga yang seperti ini, di mana agama dilaksanakan, seandainya ke depan itu cucu ibu, cucu bapak yang akan menjadi pemimpin, mereka itu katakan saja sudah siap lahir batin, di mana sebagai seorang pemimpin bukan saja luas ilmu pengetahuannya atau sainsnya, teknologinya, tetapi juga ilmu agamanya, imannya, takwanya tetap tegak di dalam hati mereka. Pemimpin yang seperti ini pada yang kita harapkan, yang tahu agama, yang tahu adanya Allah yang akan memohon atau akan menagih pertanggungjawaban di yaumil akhir. Kulukum rohin wa kullu rohin mas'ulun an rohiyati. Hadis riwayat Muslim. Kita pimpinan minimal memimpin diri sendiri. Kemudian juga ar-rajulu rohin fi ahlihi, rumah keluarga dipimpinnya kayak gimana sama bapak. Wa mas'ulun an rohiyati. Kata ibu teh bapak kan, hari ibu ya, almarhum rohiyah kita ini fi bayti zawjiha, di rumah suami-suami kita. Bu, Pak, yang namanya rumah keluarga itu adalah tempat, katakan saja, untuk memperbaiki, mengobati lahir batin kita. Tempat rehabilitasi mental, fisik, rumah. Apakah itu bagi anak, apakah itu bagi suami, gitu. Atau mungkin juga bagi ibu sendiri yang ibu suka ngajar, suka keluar rumah. Adakah bayi janati? Kalau semua keluarga sudah bayi janati, ya logikanya masyarakat itu menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat fadlan minallahi wa ridwana, anugerah Allah dan keridhoannya, dijauhkan oleh Allah dari murka Allah, dilindungi selalu. Bapak, Ibu, apakah kita seperti ini? Ini peran keluarga dalam negara juga. Siapkan pemimpin-pemimpin yang baik. Neng jangan sampai jadi perempuan yang mendorong suami sampai korupsi. Ada orang pak protes, untuk jangan korupsi. Ada korupsi mah asal masih kene gaya kayak gitu. Yang menyakinya orang pinter, kejahatan kerah putih. Kata orang itu nama beda aja maling aja, sebut aja maling lah. Dan memang kan ngambil milik orang tanpa izinnya, yang maling namanya. Udah,
disebut korupsi masa kayaknya. Nah, kadang-kadang yang menjadi pemacu dan pemicu istri yang gak tahan hidup sederhana. Sayang, kalau kita menginginkan itu, saya bertanya, apakah kalau mati kita bawa juga ditinggalkan? Akibatnya, jangan di akhirat nanti, di dunia sendiri kita sudah dapat mampu. Itulah Bapak Ibu sekalian, peran keluarga dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Cukup Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadi dasar, menjadi petunjuk pedoman bagi kita sekalian. Bisa dilihat, silakan. Ya, bagaimana Allah menyuruh kalau kita itu dalam adab harus begini cara bergaul dengan orang. Terus antara kita dan kita ta'awan alal birri wat taqwa, bersama-sama bergerak saling menolong dalam al-birr itu akhlak baik dan dalam ketakwaan. Wala ta'awan alal birri wal udwan, jangan bertolong-tolongan alal ismi wal udwan dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita lihat untuk Bapak Ibu nanti kita akan tadarus ya. Rasanya alam semesta dan persoalan ini memang ya kita lihat misalnya ada yang melawan segala cara, ada trik-trik licik dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat segala permasalahan dan sebagainya itu masuk ke dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus bersikap? Maka itu Nabi SAW yang sukses dalam waktu 23 tahun menyampaikan Islam, Siti Aisyah mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ulul rakam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk dapat memanifestasikan ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, dan ini dimulai dari keluarga kita, apalagi menghadapi masa depan. Kalau ingin negara ini menjadi baldah thayyibah wa rabbul ghafur, maka dimulai dari keluarga. Semoga bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang berkenan di hati, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan saya untuk ini saya akhiri saja dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu